Karena ini kan perkara sederhana. Jadi perkara sederhana itu nggak rumit karena buktinya sudah ada, saksi sudah ada. Gitu. Jadi ini cepat ketika pemeriksaan di situ BAP-nya. tadi BP-nya. Jadi tadi ada 4 jurnalis di BAP. Si A, si B, si C, si D. Di BAP tentunya menceritakan hal yang relatif sama. Hal yang relatif sama, baik tempat, waktu kejadian sama terjadinya pengancaman relatif sama dengan terlapor yang relatif sama juga. Jadi 4 saksi ini sudah cukup kalau dalam hukum kan. Kalau hukum itu 1 saksi bukan saksi, 2 saksi cukup. Nah, sekarang ini ada 4 saksi dan 1 saksi pelapor. Tapi mereka korban semua, jadi cukuplah 4 saksi ini untuk kemudian perkara ini berproses. Ya, nah ditambah bukti apa? Bukti video yang menggambarkan kejadian. Pokok-pokok kejadian digambarkan lewat video. Video ini kemudian dimasukkan dalam flash disk, kemudian diserahkan ke penyidik. Jadi sudah diserahkan kepada penyidik. Nah, untuk pemeriksaan itu yang dilaporkan gimana, Pak? Nah, yang dilaporkan ya pelapor. pemeriksaannya, iya. Ya terlapor tentu setelah kesaksian dari para korban tentunya mengarah kepada terlapor. Tapi untuk sampai ke terlapor harus ada lagi cerita tentang kenapa sih terlapor bisa ada di Polres. Tentunya kan awal mulanya dari situ. Kenapa ada di Polres dan sedang ngapain? Nah, karena tampaknya sedang mengawal Atta Halilintar. Sementara terlapor ini kan kita belum tahu siapa nih namanya lengkapnya kan. Jadi yang dikenal sebagai seseorang yang sudah dikenal kan Atta Halilintarnya. Jadi Atta inilah yang kemudian akan dipanggil sebagai saksi untuk menerangkan siapa ini terlapor gitu. Jadi mau nggak mau Atta Halilintar ini terpanggil sebagai saksi. Atta atau siapapun yang memang dikenal sebagai orang yang sudah dikenal gitu. Artinya Bang, kita belum tahu siapa pengawal itu, apakah dari sipil atau dia anggota. Jadi kedepannya seperti apa Bang dari kawan polisi sendiri? Ya kalau tentunya kalau dari sipil maupun dari kepolisian misalnya, kepolisian atau dari sipil tentunya tetap prosesnya proses hukum sipil, yaitu KUHP berjalan dan Undang-Undang Pers berjalan. Nah kalau ternyata si terlapor adalah oknum TNI, tentunya ini dilembagakan ke wilayah TNI, Pondam Jaya ya, karena kan di wilayah Jakarta. Nah tapi tetap pasalnya tetap pasal-pasalnya, mungkin ada undang-undang militer juga ditambah KUHP, ditambah juga yang namanya Undang-Undang Pers gitu. Artinya kena undang-undang berlapis ya Bang ya? Berlapis gitu. Bang, Mendalam ya. Ya. Bang, itu ada pemanggilan si terlapor itu kapan? Atta. Kalau pemanggil kan semua cerita kesaksian dari teman-teman saksi korban ini kan memang Atta yang jadi ininya kan, Atta Halilintar menjadi posisi pembawa si pelapor kan, tentunya dia akan dipanggil. Kapannya bisa jadi minggu depan. Penyidik bilang apa tadi? Mungkin ada pertanyaan. berapa pertanyaan, Bang? Iya, ada yang 22, kalau yang banyak kan si A. pelapor ya, itu sampai 30-an, kalau yang lainnya 22, 25 gitu. Abang ikut juga mendampingi dia atau emang dilepas saja dia di ini? Siapa yang mau dilepas? Maksudnya pada saat Pelapor. ya Kita lepas aja kalau pelapor mah. yang saksi. Semua saksi kita dampingi. Tentunya kan dengan profesionalisme ya. Iya. Namanya kita pengacara, kita dampingin si A, si B, si C, si D, kita dampingin ya. Jadi tentunya kita teliti akuratan dari kesaksian sama detailing aspek formalnya dan aspek materialnya supaya nanti jangan ada yang salah baik data, tanggal, tempat, dan waktu. Apa ada rencana kapan? Kira-kira mungkin ada peningkat 2 minggu kah, apa seminggu kah menurut abang dari penyidik Ini sendiri? cepat sih karena ini kan perkara sederhana. Jadi perkara sederhana itu nggak rumit karena buktinya sudah ada, saksi sudah ada. Gitu. Jadi ini cepat ketika saksi korban sudah di WP semua, cuma ada proses. Ini dari itu dinaikin dulu menjadi penyidikan. Setelah naikkan penyidikan baru dia prosesnya lebih detailing untuk apa? Untuk menuling. Nuling buat apa? Buat disidangkan. Bang, dikenain pasal berapa sih ini? Pasalnya tentu pasal Undang-Undang Pers, kemudian pasal pengancaman. KUHP pasal pengancaman, Undang-Undang Persnya adalah pasal yang barang siapa yang merintangi pekerjaan pers. Menghalangi. Oke, Bang. Untuk penegasan lagi Bang, siapa yang akan dipanggil duluan untuk pemanggilan nanti? Gue tahu dari dia ngomong. Ya tentunya
tentunya terlapor biasanya belakangan tuh paling akhir. Nah, tentunya akan ada saksi lain, saksi ahli, kemudian saksi lain yaitu ya sudahlah itu kelihatannya atau halilintar panggil gitu.